Wanita ini ngompol di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ternyata yang dilakukan sebelumnya sungguh sangat keji dan menjijikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembalasan dosa di tanah suci memanglah sering terjadi. Itu berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menegur kita. Mumpung lagi ada di tanah suci, supaya segera memperbanyak taubat. Karena di tanah suci Mekah dan Madinah merupakan tempat mustajab kalau kita minta pertobatan kepada Allah. Maka dari itu, banyak kisah di tanah suci yang mengisahkan orang-orang yang terkena balasan atas dosa-dosa sebelumnya. Kalau kita menyikapi fenomena itu dari sisi positif, maka ternyata itu merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegur kita supaya dosa-dosa kita sebelumnya bisa dihapuskan. Kisah aneh balasan dosa yang terjadi di tanah suci kali ini berasal dari channel YouTube Muhammad Sofi Awe. Dituliskan dalam artikel berjudul "Wanita ini dapat azab saat umroh, tidak sadar, telanjang, dan buang air". Wanita itu membuat geger seisi Masjidil Haram dan membuat repot para penjaga. Tempat suci Masjidil Haram tiba-tiba diompoli sama wanita tersebut. Lalu apa penyebab wanita itu melakukan hal di luar nalar seperti itu? Bagaimana sih kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya sobat. Dikisahkan oleh Ustadz Hafizur Rahman, Ustadz asal Lampung yang kerap memimpin jamaah umroh, memiliki pengalaman tidak terduga pada tahun 2014 silam. Diceritakan ketika itu ia memimpin jamaah umroh dari Banten. Ustadz Hafiz menjemputnya dari Bandara Jeddah lalu ke Madinah. Dalam rombongan itu ada seorang wanita parubaya yang berpakaian nyentrik dan berdandan cukup tebal. Ibu tersebut bertingkah aneh saat melakukan umroh. Sebut saja nama wanita itu adalah Lasmi. Ibu ini orang umurnya 60 tahunan lah. Dari wajahnya kelihatan kalau ibu itu sudah tua gitu, tapi dandanannya itu Masya Allah, kayak anak muda gitu. Makeupnya tebal, ujar Ustadz Hafizur Rahman. Kemudian saat melakukan tawaf di putaran ketiga, Ibu Lasmi itu tiba-tiba mengamuk seperti orang gila. Ia tidak ingin disentuh siapapun dan berkeras ingin pulang ke tanah air naik ojek. Ustadz Hafiz berusaha membujuk Ibu Lasmi tersebut agar tetap tenang seraya menakut-nakutinya akan diculik oleh orang Arab. Hingga akhirnya Ibu Lasmi pun menuruti perkataan Ustadz. Selesai tawaf, jamaah umroh lanjut melakukan ibadah sa'i. Berjalan kaki atau berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Pada putaran terakhir, Lasmi mendadak kebelet buang air kecil. Ustadz Hafiz pun sigap hendak menghantar Lasmi ke toilet. Namun wanita itu malah buang air kecil di celana ketika masih dalam masjid. Ustadz Hafiz lantas memanggil petugas kebersihan untuk menandai tempat yang terkena najis itu. Ia memutuskan kembali ke penginapan hotel agar sang ibu bisa mandi dan ganti baju. Singkat cerita, keesokan harinya, Ibu Lasmi itu kembali bertingkah aneh. Dengan beraninya, ia telanjang bulat hingga buang air besar di depan hotel. Polisi pun langsung berdatangan menanganinya. Namun wanita tersebut tetap berkeras hati dan tidak ingin pergi ke kamar hotelnya. Ustadz Hafiz kemudian mengambil alih dan mencari cara lain. Ia menyiramnya dengan air dingin dan mengancamnya sampai si wanita itu ketakutan. Setelah berhasil membujuknya, Lasmi langsung dibawa ke kamarnya bersama jamaah ibu-ibu lainnya untuk dimandikan dan dipakaikan baju. Lalu Lasmi pun dibaringkan di atas ranjang dan diikat dengan tali pada bagian tangan. Ini dilakukan agar tidak kabur. Kemudian salah seorang jamaah umroh menceritakan kisah Lasmi tersebut. Katanya, Lasmi dulu adalah seorang pembantu di rumah orang Cina. Kemudian dia menikah dengan sang majikan. Usut punya usut, Lasmi telah memakai pelet agar sang majikan jatuh cinta kepada dirinya. Selang beberapa tahun, sikap suaminya itu berubah menjadi kasar, bahkan memanggil Lasmi memakai nama binatang. Diduga pelet yang dipakai Lasmi sudah menghilang. Mendengar kisah itu, Ustadz Hafiz kembali teringat curhatan hati Lasmi saat di Madinah. Ia memang pernah menceritakan kisah serupa, hanya saja tidak secara rinci. Lasmi juga mengungkap niatnya untuk umroh ke Tanah Suci kepada Ustadz Hafiz. Niatnya adalah ia ingin mendoakan suaminya agar dapat hidayah.
Sang Ustadz lantas menarik kesimpulan, tampaknya pelet itulah yang membuat Lasmi menggila di Mekah. Akhir cerita, Lasmi pun akhirnya sadar saat hendak pulang ke Jeddah sehabis tawaf wada. Dia pun meminta maaf kepada tour leader dan Ustadz Hafiz. Nah, semoga kisah ini dapat kita ambil pelajarannya ya sobat. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.